Nabi Isa diberikan juga Alkitab, yaitu Injil. Nabi Daud diberikan pula mukjizat. Mukjizat Nabi Daud diantaranya contohnya bisa melunakkan besi. Nabi Sulaiman, hewan, angin itu takluk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan. Nabi apa lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah? Nabi Ibrahim, contohnya mukjizat Nabi Ibrahim, dia tidak hangus ketika dibakar oleh api. Banyak nabi, banyak rasul yang Allah kirim ke bumi, yang Allah utus ke bumi untuk memperkuat risalahnya, kemudian diperkuat dengan mukjizat. Dan mukjizat para nabi dan para rasul, seiring dengan kembalinya para nabi dan para rasul menghadap ilahi Rabbi, maka kemudian mukjizat-mukjizat itu pun hilang ditelan masa. Kalaupun ada, sampai hari ini sulit kita untuk menjumpainya. Contohnya Bapak Ibu, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Masih dijumpai besi yang pernah dilunakkan Nabi Daud? Masih ada Pak? Ada bentuknya Pak? Ada Pak? Ada dijumpai besi yang pernah dilunakkan oleh Nabi Daud? Kan tak ada lagi, tidak ditemukan lagi. Kalaupun ada tapi tidak ditemukan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Injil, kalaupun Injil masih ada tapi sudah banyak perubahan, tidak orisinil lagi. Tongkat Nabi Musa masih ada hari ini Pak? Ada. Tidak ditemukan lagi. Hebatnya tongkat Nabi Musa tadi dipukulkan laut, terbelah laut. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu, maka terpancarlah 12 mata air. Kalau awak tungki awak ditokokkan ke batu, apa yang keluar Pak? Air mata yang keluar Pak. Tapi tidak dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali menghadap Allah 1400 tahun yang silam. Diberikan mukjizat, satu diantaranya Al-Quran. Al-Quran masih ada tak sampai hari ini ayah bunda? Masih. Saking hebatnya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Di antaranya Bapak Ibu dimuliakan Allah, tersimpan di dalam dada umat Islam yang begitu banyak hari ini. Tersimpan di dada imam kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita Pak Tirmizi mewakafkan rumahnya di belakang sana. Itu rumah yang diwakafkan Pak Tirmizi, itu kita pakai untuk karantina tahfiz. Karantina tahfiz, menghafal 30 juz 6 bulan. Jadi Bapak Ibu, ada adik-adik kita, mohon adik-adik Ustadz berdiri yang 6 orang. Ayo cepat berdiri karena waktu kita pendek. Cepat berdiri dek, cepat berdiri dek, waktu kita pendek. Satu lagi mana? Itu satu lagi di belakang Bapak. Ini adik-adik kita yang sedang karantina. Insya Allah sudah bisa kita minta sebagai imam juga Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau kultum-kultum mereka juga bisa. Terima kasih, duduk dek. Lalu kemudian ada 2 orang pembinanya. Mana pembinanya mana? 2 orang yang muhafiznya siapa? Nah, ini 2 orang Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sudah selesai karantina 6 bulan, lalu kemudian mereka membina adik-adik mereka. Bapak Ibu, sekarang mereka mengabdi selama 6 bulan. Setelah selesai mengabdi 6 bulan, nanti mereka mau kuliah atau mau menikah. Ibu-ibu cari menantu, boleh dijadikan menantu nanti Ibu. Insya Allah. Al-Qurannya aja dia jaga, apalagi menantu ibu, anak ibu. Masya Allah. Nah, boleh duduk. Lalu kemudian ada juga kawan-kawan yang di yayasan, mohon berdiri abang-abang dari yayasan. Bang Hafiz mana? Bang Hafiz, ini Bapak Ibu. Satu lagi Bang Jimmy. Mana Bang Jimmy? Ini masih jomblo juga nih Bu. Insya Allah. Ini sengaja saya perkenalkan Bapak Ibu karena nanti akan sering berinteraksi dengan masyarakat, supaya nanti ini siapa, ini orang mana.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Al-Quran terjaga. Dan satu hal yang luar biasa, ayah bunda dimuliakan Allah, setiap yang bersama Al-Quran pasti akan mulia. Tidaklah malam diturunkan padanya Al-Quran, melainkan dia akan jadi malam nan mulia. Tidaklah bulan diturunkan padanya Al-Quran, melainkan dia menjadi bulan yang paling mulia. Tidaklah manusia diturunkan kepadanya Al-Quran, melainkan dia menjadi manusia yang paling mulia dari sekian banyak manusia yang mulia. Tidaklah malam diturunkan padanya Al-Quran, melainkan dia menjadi malam yang paling mulia. Malam apakah dianya? Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidaklah bulan diturunkan padanya Al-Quran, melainkan dia menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa dianya? Bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tu'laku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Bulan Ramadan di mana bulan dibuka pintu surga selapang-lapangnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Di bulan Ramadan diikatlah, dibelenggulah setan sekencang-kencangnya. Amal seorang hamba dilipat gandakan ketika sudah datang bulan Ramadan. Tidaklah manusia ketika diturunkan padanya Al-Quran, melainkan dia menjadi manusia paling mulia. Tadi berapa jumlah para nabi, para rasul, ayah bunda? Nabi tadi sampai angkanya berapa? 120.000 orang. Rasul angkanya sampai berapa tadi? 315 para rasul. Dari 124 nabi, dari 124.000 nabi, dari 315 rasul, cuman satu yang paling mulia. Siapa dianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi kan saya katakan, sesiapa yang bersama Al-Quran dia pasti akan mulia. Bapak Ibu, kulit kambing pun kalau dia bersama Al-Quran dia mulia, Pak. Kulit kambing pun, kulit sapi pun kalau dia bersama Al-Quran dia akan mulia. Ibu kalau kulit kambing tak bersama Al-Quran, mau ibu cium kulit kambing? Mau ibu cium kulit sapi? Enggak kan? Tapi kalau dia bersama Al-Quran, dijadikan dia cover Al-Quran, apa yang dilakukan orang, Bapak Ibu? Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh fulan dan fulana. Betul tak, Pak? Mulia dia. Tapi kalau hanya dia kulit kambing saja, mau ibu menciumnya? Mau ibu gini? Enggak kan? Kulit kambing ketika dia ada berkawan dengan Al-Quran, berkawan dia dengan rebana contohnya, Bu. Ketika dia berkawan dengan rebana, dia apakan orang, Pak? Jilbab putih. Ibu-ibu yang latihan rebana, azab kena tokok. Berkawan dia dengan beduk, Pak, azab lagi. Ada beduk di masjid kita nih, Pak? Tak ada. Di Masjid Agung An-Nur ada beduk besar, saya tengok, azab kena tokok, Pak. Pang! Ditokok sekuat-kuat tenaga. Kenapa? Dia salah pilih kawan, tidak bersama Al-Quran. Maka siapa saja yang bersama Al-Quran dia pasti akan mulia. Nah, pertanyaannya ayah bunda, bagaimana cara kita agar bisa senantiasa bersama Al-Quran? Satu, dengan cara membacanya. Dua, dengan cara mempelajarinya. Tiga, memahaminya. Empat, mengamalkannya. Dan tak kalah pentingnya, dihafalkan juga. 5M. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Ayah bunda dimuliakan Allah, emangnya apa baiknya kalau kami baca Al-Quran, Pak Ustadz? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran yang dibaca di yaumil kiamah dia datang sebagai pemberi syafaat. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, lamun harf, wal mim harf.
Siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf Allah akan ganti dengan satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baru kita baca alif lam mim, minimal 30 kebaikan yang kita dapatkan. Dan di dalam Al-Quran Allah jelaskan, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan demi kebaikan, seiring dengan itu dia akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Membaca Al-Quran kan mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu dengan sendirinya akan menghapuskan kesalahan. Artinya ayah bunda, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak dosa kita diampunkan, digugurkan. Ayah bunda mau tak dosanya diampunkan? Kesalahannya Allah maafkan? Rajin-rajin baca Al-Quran. Karena memang ayah bunda, kalau kita mau jujur, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini dosa aja isinya. Kalau kita mau jujur, faktanya ayah bunda, rambut kita ini bisa berdosa. Apa dosanya? Ketika rambut ini dibuka dan diperlihatkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya, mewakili aurat. Memang bunda pergi ke pasar kaget pakai jilbab, tapi baju bunda baju daster. Baju daster biasanya lengannya cuman sampai di sini, bagian kaki cuman sampai di betis. Pertanyaannya, dari lengan bunda sini sampai ke sini aurat tak tuh? Aurat. Betis bunda sampai ke bawah aurat tak? Aurat. Memang bunda pakai jilbab. Hati-hati, maaf ayah bunda, manusia biasa jatuh bukan karena batu yang besar, tapi manusia justru banyak jatuh karena kerikil yang kecil. Oh, alhamdulillah kita jadi laki-laki ya Ustaz. Kenapa gitu Pak? Alhamdulillah aurat kita sedikit. Oh, jangan bangga dulu. Tak ingatkah kita dengan satu hadis Nabi, la yadkhulul jannata dayus, tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayus. Siapa dayus? Seorang ayah, seorang suami, seorang abang, seorang lelaki yang tidak cemburu, tidak marah melihat maksiat terjadi di rumahnya. Anak istri keluar rumah aurat terbuka, lantaklah di sana. Dayus. Masuk surga? Tak masuk surga. Rambut berdosa, turun ke bawah, nih bisa berdosa tak bunda? Nih, nampak saya dari belakang bunda? Nih bisa? Kapan dia ini mendatangkan dosa? Ketika bunda mencukurnya. Kan kata Nabi, la'anallahul wasimat wal mustausimat wal mutanamisat wal mutafallijatul lil husni wal mughayyiratul li khalqillah. Allah akan melaknat orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato, dan orang yang mencukur alis, dan orang-orang yang mengotak-atik gigi, serta mereka yang merubah-rubah ciptaan Allah. Alis bunda bisa berdosa. Besti, ya besok kita pergi kondangan ya. Oke besti, sebelum berangkat kondangan berdandanlah bunda dulu. Pakai bedak keli agak 2 inci. Ini dialik, ini dicukur, ini dicukur. Setelah dicukur, pinjam pensil tukang, garis. Dah. Sampai tempat kondangan, makannya dendeng balado. Pedas, cuaca panas. Tiba-tiba listrik padam, kipas tak berputar, AC tak menyala. Panas ya bestia, kata dia. Orang golak awak gorak pula, yang digolakkan orang awak. Nih bisa berdosa. Ini bisa berdosa tak bunda? Nih. Nampak? Bisa? Bisa. Apa namanya itu? Kara apa namanya nih bu? Yang semeter kemongko itu menjongkek sikit ujungnya. Apa namanya? Maskara, bulu mata anti badai. Kata Nabi, la'anallahul wasilat wal mustausilat. Allah akan melaknat orang yang menyambung dan orang yang minta disambung. Rambut yang disambung, bulu mata yang disambung. Mulut kita berdosa, mulut berdosa. Belum sampai ke mulut lagi. Nih, bisa berdosa tak nih? Berdosa melihat sesuatu yang tak baik. Bapak Ibu, kawan saya guru SMK kemarin dirazia handphone anak-anak SMK. Salah satu handphone didapati, maaf cakap ayah bunda, 1000 video pornonya tersimpan di situ.
Karena memang anak-anak kita sengaja dirusak hari ini. Kalau kita selaku orang tua tak berhati-hati ayah bunda, saya hari ini mohon maaf ayah bunda, saya kehilangan satu generasi. Generasi apa? Generasi SMP dan generasi SMA. Rata-rata hari ini yang ada di masjid cuman SD yang banyak. Itu pun karena mereka mencatat. SMP, SMA kemana hari ini ayah bunda? Boleh kita tengok, boleh kita saksikan. Kemana? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini 500 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Kalau kita tak berhati-hati dengan generasi kita, mungkin tak akan ada lagi yang akan sholat di masjid kita ini 50-100 tahun yang akan datang. Bisa jadi tak tuh Pak? Bisa. Cukup pengalaman menjadi pelajaran berharga. Bukankah Islam berjaya di Turki lebih dari 500 tahun lamanya? Bukankah Islam berjaya lebih dari 750 tahun lamanya di Spanyol Andalusia? 750 tahun Islam berjaya di Spanyol Andalusia. Dibangun masjid-masjid yang mewah, masjid-masjid yang megah. Di puncaknya, di menaranya ada bintang bulan sabit. Hari ini masih ada bintang bulan sabit di menaranya. Apa yang tersisa ayah bunda? Tengoklah sendiri, realita berbicara. Kalau kita tidak berhati-hati, mata berdosa, mulut berdosa, bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah. Di bulan Ramadan banyak orang yang sanggup untuk tidak minum walau hanya seteguk air. Saya ulang, di bulan Ramadan banyak orang yang sanggup untuk tidak minum walau seteguk air. Tapi banyak di bulan Ramadan orang yang tidak sanggup untuk tidak memakan bangkai saudaranya. Paham bunda maksud saya? Tak tahan dia untuk tidak memakan bangkai saudaranya. Lewat apa? Ghibah. Diajak dia bergunjing. Tak ada cerita gunjing-gunjing. Awak puasa. Rusak puasa awak nanti. Kalau mau nanti sudah berbuka kata dia. Kalau pas puasa dah mau. Kalau sudah berbuka okey lah kata dia. Ayah bunda, mulut berdosa, hati kita berdosa, yang iri, yang dengkinya, SMS orang kata hari ini, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan, busuk hati kata orang Pariaman. Tangan kita berdosa, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nabi katakan, ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan, itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ngeri saya nengok gaya pacaran adik-adik kita hari ini Pak. Naik motor kecepatannya cuma 20, pegangannya 190. Tengok macam mana anak cigak bergayut dengan induknya. Baru 2 hari duduk di bangku SMP, panggilannya sudah ayah bunda. So sweet. Saya berbicara bukan tak punya bukti Pak, punya saya buktinya. Kelas baru masuk SMP, ayah bunda, abi umi. Pergaulan. Tangan kita berapa kali memindahkan batas tanah kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Nabi katakan, man akhadha minal ardi zira'an khusifa bi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja, kelak dia akan dipijak-pijak, dibenamkan sampai ke 7 lapis bumi. Orang hari ini tak sejengkal 2 jengkal mengambil tanah orang, berhektar hektar, berkampung-kampung. Ingat mas bro, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tangan kita berdosa, kaki kita berdosa, maka satu dari kebaikan yang kita dapat dengan membaca Al-Quran, ketika satu huruf kita baca diganti dengan 10 kebaikan, seiring dengan kebaikan yang kita dapatkan, dosa-dosa kita diampunkan. Makanya ayah bunda, ketika kita membaca tentang sosok Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Berapa kali bunda? Lebih dari 60 kali. Dan yang 60 kali itu dikhatamkan lebih banyaknya di dalam solatnya Imam Syafi'i. Bayangkan tuh Pak, berapalah lamanya solatnya Imam Syafi'i. Itulah beda Imam Syafi'i dengan kita. Kalau Imam Syafi'i sampai 60 kali. Kalau kita lah berapa kali Pak? Jangankan 60 kali, 6 pun belum sampai lagi. Imam terpanjang bacaannya sedikit-sedikit, itu mulai banyak yang komentar.
Padahal rakaat pertama cuman inna a'toina, yang kedua wal asri minta diskon pula kawan. Itu realita kita sholat berjamaah. Sama juga dengan saya sebagai penceramah, ini pun banyak kadang-kadang yang komentar, Pak, makanya diindikan ditulisnya 20 sampai 25 menit. Makanya saya tengok-tengok berapa sisa waktu saya lagi. Masih adalah 2 menit. Bapak Ibu dimuliakan Allah, agak terlama kita ceramah sikit. Kadang-kadang orang berkode kadang-kadang ada yang jelas lah tuh kata dia. Dikira awak tak paham. Saya kalau orang kode-kode, terlebih pas saya sedang khutbah, Pak, saya gaspol tahu khutbahnya setengah jam. Orang sesekali cuma dapat ilmu, banyak pula komentar. Nanti lama betul awak di masjid. Bukankah semakin lama kita di masjid-masjid ini sebagai tempat turunnya rahmat Allah? Bukankah masjid ini orang-orang yang ada di dalam masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu warhamhu, rahmati orang-orang ini ya Allah, kata malaikat, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lalu kemudian terakhir, bagaimana cara kita agar bisa mulia? Tadi kan baru sampai membaca, maka ayah bunda langsung kepada yang ke ujung, ayo kita berusaha memahaminya, mengamalkannya. Kenapa ayah bunda? Karena Al-Quran menjelaskan segala sisi kehidupan kita. Al-Quran berbicara tentang akidah, ada tak Pak? Qul huwallahu ahad. Ini kan tentang akidah, jangan sampai menyekutukan Allah. Berbicara tentang ibadah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Tegas Allah berbicara tentang solat, tegas Rasulullah berbicara tentang solat. Suruhlah anakmu solat kalau sudah usia 7 tahun, 10 tahun tak solat juga diapakan? Wadribuhum, pukul kata Nabi. Ustaz, suami aku tak solat Pak Ustaz. Berapa usia suami bunda? 69,5 tahun Pak Ustaz. Boleh aku pukul Pak Ustaz? Oh enggak boleh bunda pukul-pukul suami. Yang 10 tahun aja dipukul Pak Ustaz, masa yang 69,5 tahun ini tak dipukul? Jangan. Kalau tak dipukul diapakan Pak Ustaz? Anyutkan ke Sungai Siak. Buka surat Al-Hajj ayat 18. Surat apa bunda? Al-Hajj ayat berapa? 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab. Wahai manusia, takkah engkau memperhatikan bahwasanya semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, mereka sujud, mereka solat, mereka menghambakan diri kepada Allah. Apa bentuknya? Asyamsu, ada matahari, wal qamaru, ada bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, bukit-bukit, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawab, dan binatang-binatang, sampai kepada binatang sujud solat menghambakan diri kepada Allah. Maaf ayah bunda, maaf 1000 kali maaf kalau tak enak untuk disebut, pahit untuk didengar. Tentu ayah bunda tahu tentu ayah bunda tahu dengan maaf ayah bunda, maaf. Seanjing-anjingnya anjing masih sholat. Sebabi-babinya babi masih sholat. Di mana pula anjing babi sholat Pak Ustaz? Itu surah Al-Hajj ayat 18. Tak ada disebutkan anjing babi di situ. Bukankah anjing dan babi binatang? Ayah bunda, maaf, seanjing-anjingnya anjing masih sholat, sebabi-babinya babi masih sholat. Kalau ada manusia diberi akal dan pikiran tak sholat juga, enggak saya yang sebutlah, bapak ibu lah yang sebut tuh. Itulah Pak Ustaz, suami aku tak sholat. Dah berapa lama bunda menikah? 45 tahun Pak Ustaz. Dah 45 tahun bunda lolok dengan babi. Maka ayah bunda, Al-Quran berbicara ibadah.
Al-Quran berbicara tentang segala sisi kehidupan, belum lagi muamalahnya, belum lagi ukhuwahnya. Sudah lebih saya dari 3 menit, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Pada akhirnya semoga Allah jadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang senantiasa cinta dan selalu bersama dengan Al-Quran, sehingga dengan selalunya kita bersama Al-Quran, selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya dan mulia, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian ini. Semoga dapat kita terapkan akan dipercayai. Selanjutnya kami bacakan laporan keuangan masyarakat rumah 1445 Syria akan disampaikan oleh Bapak Aulia Fatihatul Asar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kembali pada malam hari ini kami bacakan laporan keuangan Ramadan. Ini saldo awal sebesar Rp44.912.000 menerima infak dari jemaah pengajian malam 16 Ramadan Rp766.000, infak dari jemaah pengajian subuh 15 Ramadan Rp415.000, jumlah penerima di Rp1.181.000. Adapun pengeluaran biaya penyelenggaraan harusnya malam 16 Ramadan Rp500.000, biaya pengajian tersusun 16 Ramadan Rp300.000 dan biaya takjil tanggal 26 Maret 2024 Rp250.000. Adapun jumlah pengeluaran ini Rp1.050.000. Total saldo kegiatan Ramadan yakni sebesar Rp45.043.000. Kemudian kami sampaikan untuk tausiah subuh kita esok